Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari pengujian hipotesis dengan ANOVA tadi. Setelah kita memasukkan ke dalam tabel ini, maka kita sudah bisa melanjutkan untuk menguji. Untuk bisa menuliskan P ini berapa, ini apa kita menolak atau menerima H0. Kalau P lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak. Kalau ini lebih besar daripada 0,05 berarti H0 diterima. 0,05 adalah alfa yang kita telah tetapkan. Baik, langkah-langkah yang kita gunakan adalah seperti yang kita sudah kerjakan yang lalu. Mulai dari menuliskan hipotesis, kemudian memilih alfa, alfanya adalah 0,05, kemudian degree of freedom, between dan within. Berarti kita harus mencari tabel F dengan degree of freedom 2, 12, alfa 0,05. Nah, kita bisa menggunakan tabel yang kita pakai yang lalu. Ya. Tabel yang kita pakai lalu dengan degree of freedom 2, 12, alfa 0,05 berarti nih, degree of freedom between 2, degree of freedom within 12 berarti 3,89. 3,89. Oke, ini 3,89. Sorry, ini 88. 3,89. Kemudian kita akan mengambil keputusan ya, tolak H0 jika F hitung kita lebih besar atau sama dengan 3,89. 3,89. Berarti kesimpulan kita tolak H0 atau kita tulis P lebih kecil 0,05 karena F hitung kita 5,178 lebih besar daripada F tabel, nilai pada F tabel tadi 3,89. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga kelompok yang dilatih untuk menurunkan kecemasan mereka. Terdapat perbedaan antara kelompok pertama yang dilatih 5 jam, kelompok kedua 10 jam, dan kelompok ketiga 10 jam. Berarti kita menuliskan F lebih kecil dari 0,5 karena pengujian hipotesis kita mengatakan tolak H0. Terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kecemasan mereka setelah mereka dilatih di antara ketiga kelompok itu. Nah, kalau sudah kita menguji dan ternyata signifikan perbedaannya, maka kita harus lanjutkan untuk mencari tahu kelompok mana yang berbeda. Okay? Kelompok mana yang berbeda? Apakah yang 5 jam dengan 10 jam, 5 jam dengan 10 jam, 15 jam, atau yang 10 jam dengan 15 jam. Kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dengan kelompok 3, kelompok 1 dengan kelompok 3. Jadi ada 3 yang harus kita hitung perbedaannya. Ya, kita akan mencari apa kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2, kelompok 1 dengan kelompok 3, dan kelompok 2 dengan kelompok 3. Kita akan menghitung yang namanya post hoc comparison ini dengan menggunakan Sheffer test. Post hoc analysis dengan menggunakan Sheffer. Ada analisis yang lain biasa dipakai 2K analisis, tapi kita menggunakan Sheffer saja. Salah satu di antara sekian banyak yang bisa dipakai. Sheffer test dengan rumus, ini rumusnya. Kelompok 1 dengan kelompok 2 kita akan cari perbedaannya, maka kita akan menghitung dulu nilai rata-rata kelompok 1, nilai rata-rata kelompok 2, jadi dikurangkan baru dipangkat 2. Nilai rata-rata kelompok 1 dikurangi nilai rata-rata kelompok 2 dipangkat 2 dibagi dengan mean square yang kita sudah dapatkan tadi dikali dengan sopor N1 ditambah dengan sopor N2 dikali K kurang 1. Dan semua ini sudah bisa kita dapatkan. Begitu juga dengan kelompok 1 dengan kelompok 3. Nilai rata-rata kelompok 1 dikurangi dengan nilai rata-rata kelompok 3 dipangkat 2. Dibagi dengan pembaginya sama. MS within, mean square within, dibagi sopor N1 ditambah sopor N3. Karena N1 dengan N3. Dikali K kurang 1. Untuk kelompok 2, kelompok 3, nih,
nilai rata-rata kelompok 2 dikurangi nilai rata-rata kelompok 3 dipangkat 2 dibagi dengan pembagian sama. Hanya N2 ditambah dengan super N3. Tapi kan semua N kita sama 5 ya. Super N super 5 tambah super 5, super 5 tambah super 5 jadi sama saja. Kita coba satu di antaranya ya. Antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Oke. Nilai rata-rata kelompok 1 dikurang nilai rata-rata kelompok 2 dipangkat 2. Nilai rata-rata kelompok 1 kita kembali ke data kita tadi, yakni coba kita lihat ini nilai rata-rata kelompok 1 berarti 253 dibagi 5. Nilai rata-rata kelompok 2 268 dibagi 5 dan nilai rata-rata kelompok 3 256 dibagi 5. Ya, hasilnya ya, kalau kita hitung di sini nilai rata-rata kelompok 1 50,6 dikurangi nilai rata-rata kelompok 2 53,6 pangkat 2 dibagi dengan 2,43 dikali 1/5 tambah 1/5 dikali kelompok 3 kurang 1. Hasilnya sama dengan minus 3 pangkat 2 dibagi dengan 243 dikali 0,4 kali 2. Hasilnya sama dengan 4,63. 4,63. Untuk menguji ini, maka pengujiannya sama dengan tadi. Nilai F hitung kita dibandingkan dengan nilai F tabel. Nilai F tabel kita, 3,89. 3,89. Kemudian kita membandingkan, jika yang dihitung itu lebih besar daripada yang di tabel, berarti H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nilai hitung kita 4,63 dan nilai tabel itu 3,89, berarti yang dihitung 4,63 lebih besar daripada yang di tabel 3,88, berarti tolak H0. Dengan kata lain, P lebih kecil dari alfa 0,05 atau terdapat perbedaan yang signifikan. Nilai rata-rata indeks kecemasan kelompok 1 yang dilatih 5 jam dengan nilai rata-rata indeks kecemasan kelompok 2 yang dilatih 10 jam. Terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, oke, jadi cara pengujiannya, hasil dari F yang kita hitung dibandingkan dengan F tabel yang kita sudah dapatkan tadi. Kalau itu lebih besar, yang dihitung lebih besar daripada yang tabel, berarti H0 ditolak. Terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau yang dihitung lebih kecil, berarti H0 diterima, tidak ada perbedaan antara kelompok yang dihitung tadi. Saya kira ini coba lanjutkan dengan mencari F1 dengan F3, kemudian lanjutkan uji apakah berbeda atau tidak, kemudian F2 dan F3. Kemudian lanjutkan apakah itu berbeda atau tidak secara signifikan. Silahkan dihitung, kemudian disimpulkan apakah kelompok 1 dengan kelompok 3 berbeda, apakah kelompok 2 dan kelompok 3 berbeda. Kalau ini kelompok 1 dan 2 jelas signifikan perbedaannya P lebih kecil dari 0,05. Silahkan lanjutkan dan nanti dilihat, boleh diperlihatkan kalau sudah selesai. Nah, inilah yang kita maksudkan dengan analysis of variance. Ingat bahwa dalam analysis of variance itu ada 8 langkah yang kita kerjakan secara berturut-turut. Mulai dari menghitung SSB, SSW, degree of freedom between, degree of freedom within, dilanjutkan dengan SST, dan menghitung mean square between, mean square within, barulah kita mendapatkan F ratio. Semua angka-angka yang kita peroleh kita masukkan dalam tabel summary table of ANOVA. Angka-angka yang kita temukan itu dimasukkan dalam tabel summary, dan angka-angka ini yang kita pakai untuk menguji hipotesis ya. Dengan langkah yang 5 tadi, mulai dari perumusan hipotesis sampai kepada pengambilan keputusan. Kemudian setelah kita mengambil keputusan, jika hasilnya signifikan, ada perbedaan di antara kelompok-kelompok itu, kita lanjutkan dengan post hoc analysis. Okay?
kita lanjutkan dengan post-hoc analysis. Jika tidak ada perbedaan, andainya F hitung kita itu lebih kecil daripada yang di tabel, ya. Kalau lebih kecil yang dihitung daripada yang di tabel berarti H0 diterima, maka tidak perlu melanjutkan dengan post hoc comparison. Post hoc comparison hanya dikerjakan kalau ada perbedaan pengujian hipotesis kita tadi. Kalau F hitung kita lebih besar daripada F tabel, maka kita lanjutkan dengan post hoc comparison untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda dan kelompok mana yang tidak berbeda. Oke, saya kira ini yang berkaitan dengan post hoc comparison bagian terakhir dari analisis variance atau analysis of variance ANOVA. Insya Allah nanti akan ada tugas tersendiri untuk menghitung analisis of variance ini. Ditunggu saja di kelas Google. Insya Allah akan muncul tugas itu dalam 1-2 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini untuk kelas kita saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.